Shalom, Horas Amang Inang. Semoga di akhir pekan di hari Sabtu 26 Juni hari ini kita masih di dalam sukacita. Maka untuk itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati untuk saat teduh sejenak. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini tertulis dalam Mazmur pasal 138 ayat 7. Demikian dikatakan. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tanganmu, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Di bahasa Batak, molo mardala-dalan ahu di parsitongaan ni hagugutan, di pangulu hodo au, diodikon hodo tanganmu dopak muruk ni aka musuhku, jala ditupahi siamun mido ahu. Demikian firman Tuhan. Aku selamat karenamu. Demikianlah topik teks kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, kesesakan menjadikan kita sulit untuk bernapas dan bersukacita. Jika kita kuat melawan kesesakan yang kita alami, tentulah keberuntungan hidup ada di pihak kita, karena kasih anugerah Tuhan juga yang selalu ada pada kita. Di sini Daud melarikan diri dari penangkapan Saul yang mengancamnya, sehingga hidupnya tersesat dalam bahaya dan ancaman. Kegersangan hidup, hilang semangat dan harapan itu adalah seakan dialami Daud akibat dari ancaman Saul dan Absalom yang menginginkan kematiannya. Maka saat yang demikian, hanya doa dan pertolongan Tuhan yang meyakinkan harapan Daud untuk selamat, dan pertolongan doa akan menguatkannya untuk bertahan hidup, dan itulah iman yang selalu menyala bagi Daud. Ketika Daud yakin karena penyertaan Tuhanlah yang masih dirasakannya ketika dia bisa bertahan hidup, sehingga keyakinannya itu mendorong Daud untuk tetap semangat memberitakan dan memuji namanya yang agung dalam hidupnya siang dan malam. Tuhan tetap mempertahankannya hidup, memberi kekuatan dan menopangnya dengan kuat kuasa tangan Tuhan. Maka saat ini pun jika kita mau belajar dari cara Daud berserah diri pada perlindungan Tuhan saat menghadapi kesesakan seperti yang dialaminya, keyakinan yang benar juga harus kita pertahankan seperti keyakinan Daud. Minat dan semangatnya tidak memudar meski berjalan dalam kekelaman yang penuh derita. Namun semangat imannya tetap menyala dan bertahan dalam kesetiaan memuji kebesaran Tuhan. Maka sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar setiap doa kita. Itu dalam Yesaya 59 ayat 1. Maka ketika kita mendapatkan keselamatan di dalam kasih Allah yang telah menganugerahkan anaknya Yesus Kristus ke dunia, dengan demikian karena kedatangannya ke dunia menjadikan kita kuat, yakin dan percaya karena Kristuslah keselamatan dinyatakan bagi kita yang percaya kepadanya.
sehingga kesesakan hidup kita akan himpitan dosa berganti menjadi sukacita karena kasih Bapa yang menganugerahkan anaknya. Dia sanggup menyelamatkan kita. Dan itulah cara Bapa menunjukkan kasih-Nya bagi kita yang percaya kepadanya. Demikian Bapak Ibu untuk renungan kita. Kiranya melalui nats ini kita akan semakin diyakinkan bahwa ketika kita masih bertahan hidup, diberikan kekuatan kesehatan, semua adalah karena kasih anugerah Tuhan dan bagaimana Tuhan selalu mengulurkan tangannya melalui berkat-Nya yang selalu menuntun kita untuk tetap kuat. Kiranya nats ini akan menguatkan kita, maka kami mau sampaikan selamat beraktivitas, salam sehat, salam sukacita dari kami. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan karena Engkau masih mempertahankan hidup kami sampai saat ini. Ada yang Tuhan harapkan untuk kehidupan kami. Di sisa kehidupan kami yang tidak kami tahu kapan kami harus Tuhan panggil dan kapan Tuhan menentukan hidup kami di dunia ini. Namun biarlah hidup kami semakin membawa hikmat di tengah dunia dan kami melakukan aktivitas kami demi memuliakan nama-Mu saja. Untuk itu ya Bapa, ketika kesehatan yang tidak dapat kami bayar dengan harta dunia, lihatlah ketulusan hati kami untuk selalu memuji memuliakan nama-Mu setiap hari selagi kami bernapas dan selagi kami Tuhan berikan kesempatan di dunia ini, bahwa kami adalah harus hidup di dalam kebenaran dan ucapan syukur, di dalam pujian dan di dalam memuliakan nama-Mu. Berkati setiap jemaat-Mu ya Bapa, berkati untuk setiap aktivitas kami, dan berkati apa yang dapat kami lakukan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja. Inilah doa kami, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.